Sama kosong dia lagi. Ada yang kosong. Sampai habis. Kakak. Gamiel. Pak Theo, tolong di silent kan Pak Theo. Itu ada yang masuk itu suara. Ya, sudah. Oke. Ya? Sudah semati. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.
Terpuji nama Tuhan, saudara kekasih, ibu bapak, pemuda remaja serta anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagi keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing yang dapat mengikuti akan Natal Kolom 7 Jemaat Gemini Pinama pada saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Kita pun boleh ada kembali lagi di tahun 2020 kita mengikuti ibadah Natal bersama keluarga Lombok. Itu saudara-saudara kekasih, marilah persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada saat ini, dan perlu diinformasikan susunan acara yang akan kita ikuti pada saat ini. Yang pertama, ucapan selamat datang yang akan dikalimatkan oleh Ketua Panitia. Kedua, kita masuk dalam ibadah. Yang ketiga, penyerahan diakonia. Keempat, ucapan terima kasih. Dan yang kelima, Ramatama. Saudara-saudara kekasih, kita akan masuk pada susunan acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang akan dikalimatkan oleh Ketua Panitia yang disebut dengan kasih Bapak Yakobus Parinosa. Waktu dan tempat disilakan. Suara tidak jelas, Pak. Shalom. Damai di hati. Selamat malam Pak Bena, suara Agak kecil Pak, tapi agak bisa tes didengar. 1 2 3. Ya. Bisa dengar Pak Bena? Ya, bisa, sudah Pak. Bisa. Sudah jelas ya? Ya. Oke. Baik, selamat malam semua. Selamat malam. Kita patut mengucap syukur karena kita boleh hadir ini, dan kami atas nama panitia pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Kolom 7 yang telah berpartisipasi sehingga acara pada malam ini boleh berlangsung. Secara khusus kepada panitia yang walaupun itu dengan waktu yang singkat telah bekerja dengan cukup keras dan boleh terlaksana pada malam ini. Kami juga atas nama panitia mengucapkan mohon juga dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi mulai dari awal ibadah sampai pada selesai ibadah. Dan berikutnya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang pertama kepada terima kasih Bapak Pendeta Begen SPH, juga kedua kepada Ibu Pendeta Betty Kijualu, dan juga kepada seluruh undangan yang kami kasihi, juga kepada Persis yang selalu mendukung, Bapak Penatua yang di Malaysia, dan Ibu Semas yang di Manado, yang tidak bosan-bosannya selalu mendukung akan panitia sehingga semuanya berjalan dengan baik. Akhir kata, kami bersama panitia dan seluruh jemaat Kolom 7 sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Terima kasih Bapak Yakobus Parinosa selaku Ketua Panitia pada saat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, saat ini kita akan masuk
ibadah dan yang kasih Bapak Pendeta Sarjana dalam Panggilan beribadah. Saat ini kita berada dalam masa raya Advent. Kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan sibuk berbenah untuk merayakan kelahirannya. Marilah kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk memuliakan Dia dalam kehidupan ini. saat ini ketika kita menyambut Yesus Kristus bukan karena perbuatan tradisi atau sekedar meramaikannya, tetapi karena didorong oleh keyakinan yang tulus bahwa kedatangan Yesus Sang Penyelamat memang patut disambut dengan penuh kegembiraan. Allah yang adalah terang dunia akan datang menerangi persekutuan ibadah ini dengan cahaya kemuliaan-Nya. Maka ibadah menyambut Natal Yesus Kristus dari Jemaat Gemini Kinamang Kayu Kolom 7 tertabislah di dalam nama Tuhan Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa Tunggal, Raja Damai. Amin.
Keindahan alam yang berubah menjadi sengsara akibat kekejuan manusia. Manusia tidak berdaya karena kekurangan. Ya Tuhan, Engkau menciptakan segala sesuatu baik adanya. Bahkan keindahan menghiasinya, namun kami menyadari Ada perbuatan kami yang merusak keindahan itu, karena kami lebih menuruti keinginan dan keinginan manusia daripada menuruti kehendak. Engkau mengagetkan kami untuk saling melayani. Tetapi kami tidak orang lain hanya satu penasaran tidak mau ingin menjadi pengantin, tetapi tidak. Ya Allah, sumber kasih dan rahmat, kami memohon pengampunan-Mu dan karya firman-Mu terus dinyatakan. Jiwa kami banyak kami bulan-bulan kami berdiri jika hidup merasa kehilangan namun karena kelalaian dan dosa. Kita hubungan dengan orang lain mereka Dengarkanlah pengakuan kami dan berkenanlah Engkau mengampuni kami. Amin. Ketika hidup manusia berbatu kenistaan karena ketidaksetiaan, maka Allah dengan kasih-Nya yang besar berkenan menjadi manusia
seperti yang dinubuatkan para nabi. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau ada berkata, hai yang terkecil di antara kaum dari daerah akan bangkit seorang yang akan menyembuhkan saya, yang berjalan dalam kebenaran sejak dahulu. Maka dia kemudian bersorak-sorak menyanyi, hai putri bersorak-sorak hai putri Yerusalem, lihat Rajamu datang kepadamu, yang adil dan jaya, yang lembut dan mengendarai kebenaran, itu dari Tuhan yang muda. Saat ini kita akan menyalakan lilin-lilin sebagai tanda kesediaan kita mempersiapkan dan menyongsong kedatangannya. The stars brightly shine. It is tonight over the Savior's birth. Long lay the world in sin and error, till He appeared and the soul flew His word. A thrill of hope, the real world rejoices, for yonder lives a new and glorious Lord. Fall on your knees, when Christ, in sin and error, the
you and glorious oh, he when Christ is born. Oh, my divine. Oh, my Ibu bapak, saudara-saudara, pemuda remaja
sampai kepada anak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam ibadah menyambut Natal malam. Saya mengajak kita mempersiapkan Injil Lukas pasal 1. Kita akan baca ayat 37 dan 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 37 dan ayat 38. Diundang jemaat berdiri, dan sesudah semua membaca ayat ini, saya akan membacakan juga Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 39 bagian akhir. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pandanglah kami yang malam ini berdiri di hadirat-Mu dan siap untuk dilawan oleh-Mu melalui kebenaran firman. Hati kami siap, karena itu kami mohon Roh Kudus, bantulah kami semua dalam pemimpinan kuasa-Mu ketika kami membaca, bahkan siap untuk menerima firman Tuhan dalam pemberitaan ini. Terpujilah nama-Mu, kuasa-kuasa lain di luar Kristus. Kami satukan hati dan iman. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kuasa dan kemuliaan Saudara yang hadir dan nampak pada malam ini. Demi nama Yesus Kristus, kami bermohon. Haleluya. Amin. Injil Lukas 1 ayat 37 dan ayat 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Jemaat sekalian. Itulah dua ayat dari Injil Lukas pasal 1 dan ada satu kalimat di Injil Markus pasal 15 ayat 39, kalimat yang terakhir. Allah kiranya selalu beserta kita, Immanuel. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan malam ini merayakan menyambut Natal Yesus Kristus di tahun 2000 yang ada di jemaat demi pinaman, khususnya di tempat ini di basis pelayanan Kolom. Bila kita ikuti dari awal, ikuti kita benar bahwa ini bukan sekedar pengulangan. Tetapi saya ingin katakan bahwa sejarah itu perlu diulang-ulang dan diingatkan. Dan sejarah tentang kelahiran, peristiwa kelahiran Yesus, atau Allah yang menjadi manusia, semua sudah ada dalam pikiran dan benak kita. Sejak kita dibentuk, dididik, diajar lewat kitab suci Alkitab, mulai dari anak-anak sampai usia sudah lanjut. Bahkan saya boleh katakan, yang sudah berusia lanjut sekalipun, meskipun mungkin ada yang sudah mulai pikun, tapi kalau ditanya tentang Natal, pasti dia akan bilang itulah kelahiran Yesus. Dalam bahasa Alkitab, itulah Allah yang menjadi manusia, itu sejarah. Dan ini sejarah sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Sehingga merayakannya bukan lagi kita bercerita tentang tanggungan, kita bercerita tentang Bethlehem. Tetapi bagaimana orang-orang percaya umat Kristiani, orang yang beriman, cara menyambut, cara menerima akan dia yang tidak ada. Kita tidak lagi bercerita tentang kelahiran, itu sudah terjadi. Bahkan dia bukan hanya lahir, tetapi sudah melayani dengan sempurna. Dan setelah melayani dengan sempurna, dia pun mengorbankan dirinya secara sempurna.
Dan itu yang saya baca di ayat terakhir Matius 15. Saudara-saudara, ada korelasi atau hubungan antara kelahiran. Karena Injil Lukas secara lengkap menceritakan, secara lengkap dan teratur, bagaimana Allah yang menjadi manusia itu sejak berita kelahiran, bahkan peristiwa kelahiran sampai pelayanannya secara sempurna, bahkan sampai di kayu salib dan hari esok. Karena itu sekali lagi, malam ini saya mengajak kita yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima, bukan saja menerima kelahirannya. Saya tidak pakai bahasa bahwa bagaimana kita menerima dia, bagaikan melihat bayi dalam di atas palungan, bukan, tapi bagaimana sekarang palungan hati kita, hati nurani kita menerima dia. Mari kita belajar contoh kepada Maria. Apa yang Maria katakan? Baru mendengar Allah melawat lewat Gabriel, datang melawat dia di kota kecil Nazaret. Lalu Allah menyampaikan maksud dan kehendak bahwa Maria dikaruniai oleh Allah. Salam hai Maria. Jangan takut karena engkau telah dikaruniai oleh Allah. Nah, itu awal kisahnya. Lalu bagaimana Allah menyampaikan maksud untuk datang kepada Maria agar dia menjadi sarana Allah menggenapi dia akan jadi manusia, Allah yang jadi manusia. Dan bagaimana respons Maria di ayat yang terakhir yang kita baca dari Lukas pasal 1 ayat 39. Singkatnya ialah setelah dia mendengarkan berita bahwa dia dikaruniai oleh Allah. Dan saya pakai bahasa dia menjadi wadahnya Allah untuk menghadirkan rencana penyelamatan Allah bagi dunia melalui Nabi. Maka ini jawabannya, ini respon dari Maria. Kita belajar, kita contoh teladani respons menerima kehadiran Allah, kehadiran Kristus yang menyelamatkan Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara-saudara, Maria menerima kasih karunia dari Allah. Karena dia dikaruniai oleh Allah, dipilih oleh Allah secara spesifik. Walaupun dia sudah tidak layak dalam tradisi Yahudi waktu itu, bahwa tidak mungkin dan tidak layak seorang muda yang masih perawan namanya Maria. Apalagi dia seorang yang miskin di kota yang tidak pernah disebutkan dalam perjanjian lama. Nazaret tidak pernah disebut dalam perjanjian lama. Sehingga orang anggap dia tidak layak untuk melaksanakan panggilan Allah ini. Tetapi dia dipilih oleh Allah. Mengapa dia yang dipilih? Jangan kita bertanya mengapa dia. Tapi dia adalah seorang yang sederhana. Seorang perawan yang muda, yang sederhana, yang miskin, aja mau dipakai oleh Allah. Karena itu, ketika dia dikatakan Allah lewat Gabriel menyampaikan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan, dan dia akan dikandung dilahirkan, itu adalah anak yang kudus. Ini bukan anak biasa, anak yang kudus, anak Allah. Maka apa respon? Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Saudara, hamba bisa kita lihat dalam Alkitab bahasa aslinya menggunakan kata doulos, doulerio, hamba Allah. Hamba dalam perjanjian baru diterjemahkan dari 3 kata.
ada diterjemahkan dari kata doulos, artinya budak. Tapi juga kita temukan ada kata hamba atau pelayan di bagian lain, ada sesuai dengan sifatnya diterjemahkan dari kata diakonos, itu juga hamba. Ada juga hamba diterjemahkan dari kata liturgos. Diakonos berarti melayani meja atau kebutuhan jasmani. Liturgos adalah juga hamba atau melayani pekerjaan seperti mengabdi kepada pemerintah, juga liturgos. Tapi di sini Maria katakan sesungguhnya aku adalah doulos kurion. Aku adalah hamba. Hamba doulos artinya budak. Bahwa segala sesuatu bukan lagi dia miliknya, tapi dia adalah milik dari Allah. Itu artinya sesungguhnya aku adalah hamba. Bukan diakonos, bukan liturgos, tapi doulos. Budak artinya seakan-akan semua hanya ada pada pemilik. Itu dong. Sehingga respon Maria menerima kehadiran Sang Juru Selamat, dia betul-betul menyerahkan sepenuhnya kehendak pada kehendak Allah dan percaya sepenuhnya pada berita ini. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Kata kalimat pertama, menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan apa yang akan terjadi. Jadilah padaku menurut perkataan, itu berarti percaya sepenuhnya apa yang akan terjadi pada dirinya. Saudara, apa yang akan terjadi pada dirinya? Yaitu yang menerima karunia dari Allah. Tetapi menerima karunia daripada Allah tidaklah seperti menerima suatu kehormatan biasa. Memang dia menerima kehormatan dari Allah, tetapi menerima kehormatan dari Allah tidak serta-merta seperti sukses, kesuksesan atau ketenaran belaka, tetapi juga menerima kasih karunia ini sebagai hamba Tuhan, dia siap menerima penderitaan. Saudara, tahukah kita, ketika dia menerima, dia katakan, sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah padaku. Oleh hari-hari kenal, biar apa yang jadi pada kita, semua yang engkau maksudkan. Saudara, apa yang terjadi pada dia? Pertama, karunia yang dia terima itu bukan kehormatan. Dia yang penderitaan. Apa penderitaan? Ketika dia meninggal, paling tidak teman-teman sebayanya menjauh dia. Belum ada suara sudah. Itu harga diri. Tapi dia siap. Kedua, tunangannya Yusuf nyaris memutuskan hubungan dalam Injil Matius pasal 1. Lalu yang ketiga, ketika Yesus sudah lahir 8 hari ketika Yesus di tempat ibadah di bait Allah. Tahukah kita ketika di bait Allah, Simeon yang kuat langsung mengambil menggendong anak, dan satu kata yang menusuk hati Maria ialah ketika Simeon katakan bahwa sesungguhnya suatu pedang akan menembus jiwamu. Apa artinya? Pedang akan menembus bayimu. Semuanya mulai akan jadi. Dan buatkan ketika Maria menyaksikan anaknya itu, yaitu anak yang kudus adalah anak Allah. Dia mandiri manis. Dan tahukah kita sudah, penerimaan inilah yang harus jadi penerimaan kita. Jangan kita menerima dia terus hanya sebagai bayi. Apakah kita menerima juga siapa yang harga menderita anak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Injil Markus pasal 15 itu kita lihat pengakuan pertama bukan datang dari orang-orang yang mengakui akan dia Allah yang, tapi ketika kepala pasukan Romawi
Dia menyaksikan di hadapan salib Kristus. Ketika dia melihat peristiwa kematian Yesus itu, maka dia satu-satunya orang di dunia yang mengaku, dia katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka kita mau mengatakan, bukan cuma sungguh dialah yang sebagai orang yang datang memperang, tapi mengaku dia adalah Allah. Semoga perenungan kita ini, refleksi ini mengingatkan kita bahwa menyambut nama bukanlah dengan suatu kehormatan pesta yang meriah, tapi mari kita siap menderita karena menerima Dia yang sudah datang untuk kita, menebus kita, dan yang sudah bangkit dan naik ke surga, dan yang kita sambut jawab kedatangannya pada kami menjemput kita semua sebagai orang yang setia sampai akhir. Amin. Marilah kita membaca bacaan firman Tuhan Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sempat menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan kita sudah menikmati simbolisasi kedatangan Yesus akhir sebagai manusia. Kita sudah menemukan dan berefleksi dari kebenaran firman Tuhan untuk apa Yesus itu. Kita sudah menerima karunia. Sekarang mari kita mengucap syukur dalam ibadat ini. Mari kita berdoa.
dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa, yang telah menciptakan alam semesta dan segala isi, dan yang telah mengaruniakan kepada dunia dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa lewat rencana Allah yang baik, yaitu Putra-Nya yang tunggal. Allah sendiri datang menjadi manusia agar Dia dapat dan rela untuk menanggung semua dosa, bahkan menebus kami sehingga kami beroleh hak menjadi anak-anak Allah oleh karena penebusan, penyucian dan kebenaran melalui pelayanan, penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Dan yang ini kami sekarang menantikan, bukan lagi menantikan bagaimana Allah akan datang menyelamatkan, tetapi kami menantikan kedatangannya kembali, menggenapi semua pengharapan dan kasih dan iman kami di saat Engkau datang kali yang kedua. Itulah penantian kami yang sesungguhnya. Namun malam ini, dikala kami dalam perayaan menyambut kedatangan kelahiran sebagai manusia, kami bersyukur kami boleh merayakannya. Kami tidak hanya berhenti dalam perayaan kelahiran, kami pun dalam perjalanan bagaikan ziarah yang panjang di dunia ini, kami harus menjaga identitas diri kami sebagai hamba-hamba yang telah menerima Engkau seperti perawan Maria yang dengan iman mengakui Dia dalam hamba, sehingga apa yang terjadi semuanya menurut kehendak Tuhan dan memang tidak ada yang mustahil. Demikian juga ketika kami merayakan pada malam kami yakin bahwa apapun yang kami hadapi, sebagaimana Maria menghadapi bukan hanya karunia kehormatan karena dipilih oleh Allah, tapi juga karunia untuk menderita. Demikian juga kami dalam konteks kehidupan kami kini, bahkan di akhir tahun 2020, kami masih berada dalam satu pergumulan sebagai pergumulan Roma hampir setahun akibat pandemi COVID-19. Tapi itu tidak menghalangi kami. Kami mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Penderitaan, kesulitan yang kami hadapi ini tidak menjadi halangan untuk kami membuka hati menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Seperti yang kami alami dalam perayaan, benar ada sukacita yang kami terima. Begitu juga baik yang ada di tempat ini kami beribadah maupun yang jauh dengan kami. Saudara-saudara kami seiman yang ada di kolom ujung yang berada di luar daerah, yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang mengambil bagian Ibu Veronica Lampung Satu, dan juga yang ada di Malaysia, Penatua Bapak Theo Kurniawan Sendo bersama Penatua Injilkan Sendo, dan juga Bapak Ferdi Terapian dari luar negeri. Turut serta bahkan kami yang ada di Taman Sari, yang ada di rumah masing-masing, dan kami yang ada di tempat kediaman keluarga Longgolio yang beribadah. Kami diberkati, dikaruniai oleh Allah, dan kami mohon Tuhan kiranya tambahkan kesetiaan, kesabaran, ketabahan. Di balik itu juga ada sukacita dan kegembiraan. Dan Tuhan masih dengan kami ada merayakan
merenungkan, dan juga mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Berkati semua yang telah ambil bagian terlibat dalam pelayanan ini. Berkati pelayan khusus Penakwa dan Syamas. Di dalamnya Syamas, Ibu Yulin Tawalian Tuhan. Juga tim kerja atau panitia yang telah berjerih lelah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Bahkan semua yang telah ambil bagian tidak terkecuali dan jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing atau yang ada di tempat ini. Kami bersyukur, kami bergembira, dan kami menerima berkat karunia dari Allah yang akan kami bawa pulang lagi sambil memperkuat, memperkokoh, memperteguh keyakinan, iman, dan percaya kami. Apapun yang akan kami hadapi, jadilah kiranya menurut firman Tuhan bagi kami. Syukur kami. Tuhan memberi kami umur panjang, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan, memberi kami kesempatan untuk berkarya. Dan kami boleh mendapatkan dan kami belajar juga bagaimana mengembalikan ucapan syukur dengan memberikan persembahan, baik dari tempat ibadah maupun persembahan yang dipersiapkan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing yang ikut beribadah. Dikuduskanlah semuanya agar kita nantinya dapat dipakai, dikelola untuk kelancaran kerja pelayanan dan kesaksian. Puji nama Tuhan. Berkati juga keluarga kami yang menyediakan rumah dan halaman mereka, bahkan juga rumah di sekitar keluarga ini, yaitu keluarga Elia Lumakan, yang menjadi bagian dari tempat persekutuan. Kami yakin Allah dalam kuasa Roh Kudus ada dan hadir, dan kami bersyukur setelah kalian pulang tidak dengan percuma, tapi kami pulang dengan berkat dari Allah yang mensukacitakan kami dan yang memperkuat lagi kami melangkah maju, sehingga kami akan terus tegak berdiri, diberikan oleh Tuhan kekuatan, kemampuan, diberi kesehatan. Kuatlah iman kami, kuatlah imun kami, kuatlah juga ilmu atau pengetahuan kami tentang protokol kesehatan yang harus kami ikuti secara disiplin sebagai bagian supaya kami dapat hidup aman dan sejahtera. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa kami. Dengarlah dan sambutlah kiranya seluruh keberadaan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu sajalah kami membawa, dan kami akan mengatakan, ya Tuhan, sesungguhnya kami semua adalah hamba-hamba. Bila ada yang lemah, yang sakit, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Di dalamnya kami doa buat Ibu Penakwa menjadikan seterusnya. Dan oleh kemurahan Tuhan, boleh mengalami proses perawatan pengobatan. Dan Tuhan berkenan nanti hari Minggu tanggal 20 sudah akan tiba ke Bapak Penakwa bersama dengan Bapak kita. Sertailah mereka dalam perjalanan pulang agar tiba dengan selamat. Terima kasih pula Engkau telah menolong sehingga Bapak Yakobus Paridusa sebagai ketua boleh tiba kemarin dari Merauke sebagai tanggung jawabnya dalam pelaksanaan ibadah. Semua dalam kesemuanya kami kembalikan kepada dalam ucapan syukur, doa, dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam kuasa dan berkat nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Yesus Kristus, Ram dunia, Raja di atas segala raja, Gembala yang baik, Nolong yang sendiri. Dialah Allah yang menyertai kami, dari dahulu hari bahkan sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari jemaat kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini
Sebelum terima berkat kita menyanyi bersama. Mari siapkan. Saudara-saudaraku, tebarkanlah benih-benih kebaikan untuk seluruh makhluk dan seluruh ciptaan. Kasihilah sesama manusia dengan setulus hati, sebab tak seorang pun di muka bumi yang tak layak untuk dicintai, dikasihi, dibantu, dan dimohon. Karena Kristus telah lebih dahulu melakukannya untuk kita semua. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Suaranya masih mute. Nah, suara mute, Pak. Ya. Oke, suara mute. Suaranya mute. Ya. Suaranya mute di komputer mute, Pak. Komputer sama handphonenya Pak, telepon mute. Kita nggak dengar apa-apa. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Penyerahan diakonnya ini kami persilakan kepada panitia untuk menyerahkan. Kami mengundang Bapak Sekretaris Panitia. Sebelum dari panitia, dari wanita Kominfo juga akan menyerahkan diakonia, dipersilakan untuk menuntut penyerahan diakonia dari wanita Kominfo jemaat Kriminal. Dipersilakan. Saudara-saudara terkasih, saat ini panitia dari wanita Kominfo akan memberikan diakonia kepada ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Seluruh ibu dan penyerahan diakonia ini akan memberikan simbolis setelah selesai sebentar baru akan diberikan. Kami mengundang dan berkasih Ibu Siani Kalandi berdiri. Iya, sebentar. Diundang pengurus yang ada, Mas Bara, Ibu Yani, Ibu Natali dengan berdiri. Ya, ibu-ibu yang lain dari sebentar kita sementara menikmati silakan untuk panitia. Untuk sekretaris panitia, penyerahan dari panitia simbolisasi saja. Untuk sebentar. Siapa yang ada dulu? Diundang untuk security Taman-Sari.
seluruhnya untuk security diserahkan untuk seluruh security, tetapi diwakilkan oleh tiga koordinator yang kebetulan di saat ini kami bisa hubungi. Jadi rekan-rekan security lain nanti mungkin setelah hari ini dapat menghubungi ke panitia. Pak Bobi, terima kasih. Bapak Pendeta Robert. Masih Indonesia. Akan diserahkan oleh Bapak Ketua Panitia. Silakan Robert yang akan mengambil ke depan. Kemudian Ibu Pendeta Keti, disilahkan untuk dapat mengambil tempat dan akan diberikan oleh Ketua Pria Kombata Jemaat Pimpinan Pak Novi Peleani. Panggilan kedua, Ketua PKB Kinamang. Kemudian Ibu Pendeta Christine Lekentano akan diwakili oleh Bapak Pendeta. Dan untuk penyerahan diakonia sampul akan diberikan oleh Bapak Rudi Wahiring selaku Ketua PKB Kaum 7. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Robert untuk dapat berdiri di depan menerima diakonia dari buat Ibu Pendeta Christine Lekentano. Untuk petugas kebersihan, mohon kesediaan dari siapa namanya? Mama. Ibu Lis, ya. Ibu Lis, serupa. Ibu Lis Taylor. Silakan. Lisbeth Taylor. Berikut kami dari pelayan khusus kolom 7 akan menyerahkan juga diakonia untuk seluruh jemaat kolom 7. Jangan dilihat dari besar kecilnya, tetapi terimalah pemberian
dari kolom 7 pelayan khusus kepada seluruh jemaah kolom 7 karena kolom 7 luar biasa sangat mengasihi Tuhan Yesus sehingga pada masa pandemi COVID-19 ini ketika kita tidak beribadah seperti biasanya tetapi kolom 7 terus mengupayakan apalagi ada Pak Penatua Theo yang selalu memfasilitasi kita untuk kita dapat beribadah secara virtual melalui aplikasi Zoom. Luar biasa kebaikan Tuhan bagi kolom 7 dan kami dari pelayan khusus akan memberikan persembahan kami kepada seluruh jemaat. Jangan dilihat dari DP besar dan kecil, tapi bagaimana ketulusan hati pelayan kolom 7 untuk memberikan diakonia bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati jemaat kolom 7 di masa pandemi COVID-19 ini. Karena di masa COVID-19 ini, Natal kita kali ini sangat-sangat berbeda. Berbeda dari DP penampilan dan persiapan. Tetapi kepada Tuhan, orang tidak berbeda. Orang terus memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Demikian kami mengundang Ibu Kori Keretambayong untuk sebagai penerima bantuan ini salah satu saja, dan untuk penyerahan berikutnya ke jemaat-jemaat nanti akan dibawa oleh panitia Pranatal kolom 7 di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Kami persilakan Ibu Ketua Wanita Kolom Ibu untuk menyerahkan simbolisasi penyerahan diakonia, yaitu beras 5 kilo dan minyak bimoli. Silakan. Demikian dipersilakan kepada pembawa acara. Saudara-saudara kekasih, kita telah ikuti penyerahan diakonia dan tentunya bagi jemaat kolom 7 sebentar jangan dulu pulang karena masih banyak lagi panitia resadia dan kolom mukase, jadi jangan dulu pulang semuanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan ikuti acara yang keempat, yaitu ucapan terima kasih yang akan dikalimatkan oleh Sekretaris Panitia, yang akan disampaikan oleh Sekretaris Panitia untuk ucapan terima kasih Bapak Hengki Wongkar. Disilakan. Terima kasih atas karena berkat penyertaannya ibadah Pranatal Jemaat boleh dengan baik, boleh berlangsung dengan baik. Bapak Ibu Jemaat yang berbahagia Tuhan, seperti kita ketahui bahwa Natal tahun ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan Natal tahun ini kita menghadapi pandemi COVID. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, untuk melaksanakan ibadah Natal, tetapi dalam konteks merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan, beda dengan tahun-tahun kemarin yang kita laksanakan di hotel. Tetapi Natal tahun ini kita mengenai Natal tahun ini
sebagaimana Kristus datang dengan kesederhanaan dan akhirnya boleh menjadi terang dunia. Untuk itu kami panitia tentunya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada kadir kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Robert Weiken, sarjana teologi yang sudah boleh memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memakai terus Bapak untuk menjadi orang berkat firman Tuhan di jemaat Pinama. Dan juga kepada Ibu Pendeta Kedi Subitiko Alu yang sudah membimbing kami, panitia, dan semua yang terlibat di dalamnya, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Karena seperti kita ketahui bahwa dengan adanya acara ini di bawah bimbingan dari Ibu Pendeta. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih buat Ibu Ketua Jemaat Pinaman yang sudah boleh bersama-sama dengan kami walaupun hanya melalui fasilitas Zoom, sudah boleh bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Natal Pulau Tujuh yang sederhana ini. Dan juga ucapkan banyak terima kasih kepada pelayan-pelayan khusus, ada Pak Penatua, Teosedo, yang sudah boleh bersama-sama walaupun kita berbeda wilayah dan negara. Dan juga buat Ibu Syamas, Ibu Yuli Maro yang sudah boleh bersama-sama dengan kami. Bukan cuma malam ini, dari awal-awal pertemuan kami, Ibu Syamas sudah bersama-sama. Dan juga ada beberapa pelayan khusus, ada Pak Penatua PKB Jemaat Pinaman, Bapak Novi Lealu, dan juga Saudara Penatua Yosua yang sudah boleh bersama-sama dengan kami di dalam ibadah di saat ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat jemaat Pulau Tujuh yang sudah boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah di saat ini, walaupun di tengah-tengah keterbatasan masih menyempatkan hadir untuk memeriahkan Natal yang sederhana ini. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih juga buat adik-adik sekolah minggu yang sudah boleh mengisi acara, pemuda remaja yang sudah boleh bersama-sama di dalam perayaan Natal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kami dari panitia mengucapkan selamat Natal kepada jemaat Pulau 7 pada tanggal 25 Desember 2021 dan selamat menyusul tahun baru di 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita untuk akhir tahun ini dan tahun depan. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris Panitia untuk ucapan terima kasih, dan tentunya kita semua bersyukur, memohon harapan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, kiranya dengan Natal saat ini tentunya membawa damai, sukacita, pengharapan, dan berkat yang berkelimpahan selalu menyertai keluarga kita masing-masing dan pekerjaan kita sekalian. Terima kasih untuk Sekretaris Panitia, dan selanjutnya kita akan mengajak pada acara yang terakhir, yaitu Ramatama. Untuk penyerahan diakonia nanti sebentar, kalau semua makan baru dipanggil. Kita akan mengikuti acara selanjutnya, acara Ramatama. Mohon kesediaan kembali Bapak Pendeta Robert Weiken SPH untuk kita mendoakan makan malam pada saat ini. Silakan.
Bapak Ibu sekalian, sebelum berdoa, tadi saya dibisikkan oleh Ketua Kombapa, Pak Penatua Novi Pelialu, menyampaikan kepada semua pria Kombapa, hari Minggu malam ada perayaan menyambut Natal pria Kombapa Gemien Kinama. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Tuhan kami. Yakinlah kami bahwa hanya oleh kasih dan tuntunanmu kami dapat menjalani dan melewati semua rangkaian perayaan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus kolom 7 pada malam ini. Dan sebagai tanda ucapan syukur sebelum kami kembali ke rumah masing-masing, nantinya kami akan membawa bingkisan-bingkisan dalam bentuk materi yang telah dipersiapkan oleh kolom dan panitia. Namun sebelum itu kami akan menikmati makan dan minum bersama. Tuhan kiranya berkenan menguduskan, memberkati setiap yang kami konsumsi, yang telah disiapkan dan layaklah kami terima dalam ucapan syukur. Dalam nama Yesus adalah sumber hidup, berkat, kekuatan, dan kesehatan kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Robert. Dan selanjutnya kita akan menikmati makanan. Tapi sebelum itu panitia mohon izin sebentar 5 menit untuk penyerahan diakonia dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua Panitia, Pak Yakobus Parinusa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon waktu sebentar. Kami juga dari panitia akan memberikan hadiah juga kepada seluruh jemaat kolom 7 dan juga kepada para janda yang ada di jemaat kolom 7. Untuk kalian setiap keluarga, nah saat ini kami akan ada menyiapkan 3 karton untuk formalitas. Dan juga untuk janda adalah yang pertama Oma Seni ya, Oma Seni, Oma Kori, Pendeta Betty, lalu orang tua dari Koma Tua Theo, dan orang tua dari Ibu Laura. Untuk itu kami mengundang perwakilan dari Oma Seni dan Oma Kori, dan Pendeta Betty untuk maju. Ini diserahkan oleh Ibu Syamas.